Oke teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita, diameter panggul wanita, dan juga mekanisme dalam persalinan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi panggul wanita. Jadi, panggul wanita itu terdiri dari 3 bagian tulang besar, yaitu ada os ilium atau tulang usus, ada os isium atau tulang duduk, dan juga ada os pubis atau tulang kemaluan. Yang pertama, os ilium. Jadi, os ilium ini atau tulang usus terdiri dari crista iliaca, ada sias atau spina iliaca anterior superior, ada CI atau spina iliaca anterior inferior, ada sips atau spina iliaca posterior superior, ada CP atau spina iliaca posterior interior. Yang berikut ada os isium atau tulang duduk. Nah, di tulang duduk ini ada spina ischiadica, ada incisura ischiadica mayor, ada incisura ischiadica minor, dan juga ada tuberculum. Nah, yang berikutnya ada os pubis. Nah, os pubis ini ada foramen obturotum, ada ramus superior os pubis, ada ramur inferior os pubis, ada symphysis pubis, ada tuberculum pubis, dan juga ada arcus pubis. Yang berikut ada os sacrum. Nah, di os sacrum ini ada promontorium, ada os coccygis atau tulang ekor, ada foramen sakral, dan juga ada kristal sacralis mediana. Nah, di os sacrum ini terdiri dari 3 sampai 4 ruas tulang yang bisa mobile. Sekarang kita akan lanjut dengan membahas diameter panggul wanita. Yang pertama itu ada pintu atas panggul, bagian teratas pintu atas panggul, yaitu yang pertama ada diameter conjugata vera. Conjugata vera ini membentang dari tengah promontorium sacrum ke pertengahan atas symphysis pubis dengan jaraknya 11 cm. Yang kedua ada diameter transversal. Diameter transversal ini bagian jarak terjauh dari antara linear terminalis pada salah satu dari sisi pelvis dengan jaraknya 12,5 sampai 13 cm. Yang ketiga ada diameter oblique. Diameter oblique ini dengan mengukur jarak antara artikulosacroiliaca kiri atau kanan ke tuberculum pubis. Tuberculum dengan jaraknya 13 cm. Yang berikut ada bagian tengah panggul yang terdiri atas 2, yaitu ada bagian luas dan juga ada bagian sempitnya. Jadi bagian luas ini membentang dari pertengahan symphysis ke tulang kelangkang. Ini pertengahan symphysis ke tulang kelangkang dengan jaraknya itu 12,75 cm. Sementara bagian sempitnya itu tepi bawah symphysis pubis ke spina ischiadica dengan jaraknya itu 11,5 cm. Yang ketiga itu ada pintu bawah panggul yang membentang dari tuber os ischiadica dengan dibatasi arcus pubis. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Jadi mekanisme persalinan adalah proses bagaimana janin melewati jalan lahir atau pangkal panggul ibu sampai lahir ke dunia.
Dalam proses ini melibatkan gerakan-gerakan adaptasi janin terhadap bentuk panggul ibu sendiri. Dan juga secara umum, mekanisme persalinan normal atau presentasi belakang kepala atau oksiput. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Jadi yang pertama itu masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah bagian dari pintu atas panggul, di mana diameter terbesar kepala janin melewati pintu atas panggul. Jadi dia akan masuk ke pintu atas panggul. Terus yang kedua itu turunnya kepala janin ke jalan lahir, di mana kepala janin ini akan bergerak turun ke rongga panggul karena adanya kontraksi dorongan ibu dan juga adanya gaya gravitasi. Terus yang ketiga ini, setelah kepala janin masuk ke dalam rongga panggul, kepala janin akan fleksi. Ya, dia akan menekuk, kepalanya akan menekuk ke arah dada atau menunduk ke arah dada, sehingga diameter kepala yang lebih kecil atau suboccipitobregmatica melewati jalan lahir. Jadi ketika dia fleksi dia nunduk, nanti yang duluan masuk itu adalah bagian dari occipitobregmaticnya. Nah, setelah dia fleksi, kepala bayi akan memutar atau akan melakukan rotasi dalam. Jadi setelah dia fleksi, dia akan rotasi dalam, di mana kepala janin akan berputar agar ubun-ubun kecil menghadap ke depan atau di bawah simfisis pubis. Ini adalah simfisis pubis, dia akan fleksi dan ubun-ubun kecilnya yang kelihatan terlebih dahulu. Nah, setelah di dalam, dia akan ekstensi. Setelah ekstensi, bayi akan melakukan rotasi dalam, di mana kepala janin berputar agar ubun-ubun kecil menghadap ke depan di bawah simfisis pubis, membantu menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk panggul. Nah, setelah itu ekstensi kepala. Setelah ubun-ubun kecil melewati simfisis pubis, kepala janin mendongkak sehingga dahi, muka, dan dagu lahir. Nah, setelah itu ada rotasi luar. Nah, rotasi luar ini setelah kepala bayi lahir, kepala berputar kembali ke posisi semula mengikuti arah punggung janin. Dia akan rotasi luar sehingga memudahkan bahu depan lahir dan diikuti belakang dan seluruh tubuh bayi. Jadi di rotasi luar ini dia akan kembali ke posisi di mana menyesuaikan kembali dengan punggungnya dia. Nah, setelah itu dia akan lahir semuanya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Anatomi kepala bayi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian wajah, bagian tengkorak, dan sutura-suturanya. Yang pertama ada bagian wajah, yaitu os orbita, tulang dahi, os nasal, tulang hidung, os zygomatic, tulang pipi, os maxillaris, tulang rahang bawah atas, dan yang terakhir ada os mandibularis, tulang rahang bawah. Selanjutnya bagian tulang tengkorak kepala bayi ada frontalis, temporalis, parietal, dan occipitalis. Selanjutnya ada sutura frontalis yang menghubungkan antara frontalis kanan dan frontalis kiri, dan ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara parietal kanan dan parietal kiri, dan ada sutura coronaria yang menghubungkan antara frontalis dan parietal, dan yang terakhir ada sutura lamboidea yang menghubungkan antara parentalis dan occipitalis.
Setelah itu ada diameter kepala bayi. Yang pertama ada suboccipitobregmatica dari ini di sini 9,5 cm, suboccipitofrontalis 11 cm dan frontooccipitalis 12 cm. Dan ada mentooccipitalis 13,5 cm dan ada submentobregmatica 9,5 cm. Dan ada bitemporal kanan dan kiri 8 cm dan biparietal kanan dan kiri 9 cm. Berikut ada diameter lingkaran. Yang pertama ada circumferentia suboccipitobregmatica 32 cm dan ada circumferentia frontooccipitalis 34 cm dan yang terakhir ada circumferentia mentooccipitalis 35 cm.